البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Kita masih di muka surat 144 untuk cetakan yang anak bawa ini, masih terkait dengan cerita Aisyah radhiyallahu anha tatkala turunnya ayat-ayat Al-Alaq. Qala wafaqahullahu ta'ala, sudah. Wa qawlu Aisyah radhiyallahu anha summa hubbiba ilaihi al-falah. Kemudian dijadikanlah kepada Nabi itu rasa suka untuk menyendiri, ai at-takhalli. Khala masdar, tapi yang diinginkan adalah isim masdarnya. At-takhalli anin nas, kembalinya kepada fi'il mimah, yaitu menyendiri dari orang-orang. Wa muzahamatihim wa haisyatihim, berdesak-desakan dengan mereka dan suara gaduhnya mereka. Nabi menyingkir, menyepi. Wa qaulaha hubbiba fi'lun madhin lam yusamma fa'il. Fi'il madhi yang mana fa'ilnya tidak disebutkan. Ini mimbabi ta'adud, yaitu beradab. Ada sebagian ahli nahwu generasi mutaakhirin mengatakan apa? Mabni lil majhul. Ini bukan suatu dosa, tetapi tidak layak dikatakan Allah itu majhul. Jelas kita tahu yang menjadikan Nabi cinta ini dan itu adalah Allah. Makanya para mutakallimin tidak mengatakan majhul, tapi apa? Lam yusamma fa'il, fa'ilnya tidak disebutkan, bukan karena majhul. Li'adami ma'rifatiha bil ba'isi anit taqalli. Karena Aisyah tidak tahu apa yang menyebabkan Nabi untuk menyendiri. Tetapi Aisyah tahu Nabi dijadikan merasa suka untuk menyendiri. Wal syaka annal kul min tasarrufatillahi ta'ala. Dan tiada keraguan bahwasanya ini semua termasuk dari pengaturan dari Allah Ta'ala. Walakinna Allah qad wada'a al-asbaba wa musabbabatiha. Akan tetapi Allah telah meletakkan sebab-sebab dan akibat-akibatnya. Ya, segala sesuatu walaupun itu dengan takdir Allah, tapi pasti ada hubungan sebab akibat sesuai dengan yang Allah Ta'ala tetapkan dalam sunnatullah. Walam yudkar huna sababu mahabbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam litaqallihi nada. Dan tidak disebutkan di sini sebab cintanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sikap menyendiri ketika itu. Qala Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, qauluhu hubbiba lam yusamma fa'iluh. Tidak disebutkan pelakunya. Li'adami tahaqquqil fa'ili ala dzalik, karena tidak dipastikan oleh yang menceritakan itu apa yang membangkitkan Nabi melakukan itu. Wa in kana kullu min 'indillah, walaupun semuanya datang dari sisi Allah. Ini kemungkinan pertama. Kenapa dikatakan hubbiba? Dengan apa? Qala mughayyar sighah. Au liyunabbiha ala annahu lam yakun min ba'isil bashar. Atau boleh jadi Aisyah menyebutkan pola seperti ini untuk mengingatkan kepada kita bahwasanya perbuatan Nabi tersebut bukan dibangkitkan oleh sifat-sifat kemanusiaan. Ya, bukan perkara yang
biasa diketahui oleh manusia. Jelas manusia sukanya adalah bergaul dengan orang lain. Baik. Tapi ternyata Nabi menyendiri. Kenapa ini? Setelah mengalami mimpi yang seperti itu. Au yakunu dzalika min wahyil ilham, atau boleh jadi kemungkinan ketiga, Nabi setelah sering bermimpi fajar, beliau menyendiri. Ini bagian dari ilham Allah Ta'ala, diberi ilham untuk menyendiri. Selesai dari Fathul Bari. Wa fihi dalilun ala ahamiyati talabi makanin hadirin inda tafakkuri wa tadabburi wa ta'ammul. Dan di dalam hadis ini ada dalil tentang pentingnya mencari tempat yang tenang untuk berpikir, untuk mempelajari, untuk merenungkan, wa talabil ilm, untuk belajar, liyakunal qalbu khaliyan minasyawagil, agar jantung manusia itu, kita mengatakan hati kita itu kosong dari perkara-perkara yang menyibukkan, kosong dari kesibukan-kesibukan. Wa hadza ma'rufun jiddan indal ulama wa talabatil ilm wa ashabil dirasat. Dan ini sangat diketahui perkara seperti ini oleh para ulama, para pelajar, dan orang-orang yang sedang menempuh pendidikan. Qala Imam Nawawi rahimahullah, ammal khala famandud wa huwa khalwah. Khala ya ada hamzah mamdudah. Maknanya adalah khalwah, yaitu takhalli menyendiri. Wa hiya sya'nus shalihin wa ibadillahil arifin. Dan ini adalah kebiasaan orang-orang saleh dan kebiasaan para hamba Allah yang mengenal Allah. Lebih suka menyendiri, walaupun bukan berarti mereka tidak suka bergaul, tetapi ada waktu-waktu untuk menyendiri, untuk berpikir, beribadah dan sebagainya, yang memerlukan perhatian, konsentrasi dan sebagainya. Tentunya kalau sholat wajib ya berjamaah untuk laki-laki. Demikian pula sholat Jumat dan semacam itu. Qala Abu Sulaiman Al-Khattabi rahimahullah, hubbibatil uzlatu ilaihi sallallahu alaihi wasallam. Uzlah yaitu menyendiri dari umat manusia, dijadikan Nabi mencintai perkara tadi setelah mimpi melihat terbitnya fajar berulang kali itu. Li'anna ma'aha faraghul qalb, karena bersamaan dengan pola seperti ini, hati itu atau jantung itu kosong dari perkara-perkara yang menyibukkan. Wa hiya mu'inatun 'ala tafakkur, dan ini membantu kita untuk berpikir. Wa biha yanqati'u an ma'lufatil bashar, dan dengan cara uzlah itulah seseorang terputus dari perkara-perkara yang biasa didapatkan oleh manusia yang menyibukkan dia, maksudnya. Wa yatakhashsa'u qalbuh, dan hatinya menjadi khusyuk. Wallahu a'lam. Selesai dari Syarah Sahih Muslim karya An-Nawawi. Wa qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wa sirru fihi annal khalwa faraghul qalb. Dan rahasia dari menyendirinya Nabi adalah bahwasanya menyendiri itu akan mendatangkan kosongnya jiwa, kosongnya jantung. Kosong bukan berarti kosong dari dzikrullah. Ini bukan pembahasan yang itu, tapi kosong dari syawaghilul hayah, perkara-perkara kehidupan yang menyibukkan. Lima yatawajjahulah, untuk menyambut perkara yang akan dihadapkan kepadanya, yaitu wahyu. Baik, tentunya lain kita menghafal Quran dalam keadaan pikiran sedang tenang, tidak banyak masalah, dengan kita menghafal Quran dalam keadaan penuh dengan berbagai macam beban, tentunya lain. Selesai dari Fathul Bari. Falamma hubbiba ila Nabi sallallahu alaihi wasallam at-takhalli, tatkala sikap menyendiri itu Nabi dijadikan Nabi itu suka untuk menyendiri,
Zahaba ila ghari Hira. Beliau pergi ke Gua Hira. Wal ghar yajuzu ayyakuna mudzakkaran munsarifa. Boleh ghar ini secara lughah boleh dia adalah mudzakkar munsharif. Wa huwa aktsar isti'malan, ini yang paling banyak dipakai, yaitu apa? Dia munsharif, mampu menerima tanwin. Kalau majrur boleh dikasrah. Wa yajuzu ayyakuna muannatsan ghairu munsharif. Boleh juga dia itu sebagai muannas dan tidak munsharif. Berarti kalau mansubnya, kalau majrurnya dengan apa? Dengan fathah. Wal ghar huwa naqbun fil jabal, yaitu suatu lubang di gunung. Kal kahf, ini hampir sama dengan kahf, yaitu gua. Walaupun ada beberapa perbedaan antara ghar dengan kahf, tak masalah. Secara lughawi ada beberapa perbedaan, tapi untuk bahasa kita sama aja, yaitu gua. Wa amma Hira fahuwa gharun ala salasati amyal min Makkah. Adapun Hira itu sendiri dia adalah sebuah gua yang berjarak 3 mil dari Makkah. Qala Imam Nawawi rahimahullah wa amal ghar fahuwa al-kahf wan naqbu fil jabal. Gua dan lubang di gunung. Wajahuhu ghira wal magharah bimakna ghar, ya intinya sama. Baik, jaraknya ghira, kemudian magharah sama dengan ghar. Wa tasghirul ghar luwain, ya gua kecil. Wa akhira fa bi kasril ha'il muhmalah, memang pakai hak bukan pakai ha. Wa takhfifir ra, ya tanpa tasdid. Wa bil mat, ya ada alif mamdudah. Hira wa huwa masrufun mudzakkar. Baik, ini yang paling banyak dipakai, yaitu munsharif mudzakkar. Hadza sahih, inilah yang benar menurut Imam Nawawi. Wa qala al-qadhi fihi lughatan, ada dua bahasa, at-tadhkir wa ta'nis, boleh mudzakkar boleh muannats. Wa tadhkir aktsar, ya untuk mudzakkar ini lebih banyak dipakai pola mudzakkar. Faman dzakkarahu sarrafa, barang siapa menjadikannya ini mudzakkar, maka dia menjadikan ini termasuk isim munsharif. Wa man annasahu lam yasir, barang siapa menjadikannya muannas, maka dia ghairu munsharif. Jadi memang syarah ini bukan semata-mata membahas makna-maknanya, tapi juga faedah-faedah secara lughawiyah, baik nahwu atau mungkin sharaf atau mungkin yang lainnya. Arada al-buqa'ata al-jihata allati fiha jabal. Baik, apabila ghar Hira ini dia dijadikan muannas, maksudnya adalah buqa'ah, makanya muannas, atau jihah arah hala, ya di situ ada gunung. Ila qaulih, sampai pada ucapan al-qauliyah, wa Hira jabalun bainahu wa baina Makkah nahwu salasati amyal. Hira ini asalnya nama gunung, hanya saja ada dua di gunung Hira itu. Antara gunung Hira dengan Makkah itu sekitaran berapa? 3 mil. An yasarid dari Makkah ila Mina, dari sebelah kiri orang yang pergi dari Makkah menuju ke Mina, perjalanan dari Makkah ke Mina, maka sebelah kirinya dia akan melewati melewati gunung Hira. Wallahu a'lam. Selesai dari syarah Nawawi. Wa qawluha at-tahannus at-ta'abbud. Arti tahannus adalah ta'abbud, beribadah. Wa huwa tafsir syai' bi waqi'ihi aw tatbiqihi. Ini bukan menafsirkan sesuatu dengan hakikatnya, bukan dengan mahiyahnya, materinya, tetapi menafsirkan sesuatu dengan pelaksanaannya. Li'anna tahannus huwa talabul
minal hins wa huwa ism. Ini wazan tafa'ul, yaitu talabul khulus min aslil makna. Asal maknanya apa? Asal masdarnya al-hins, yaitu dosa. Taharus melepaskan diri dari dosa. Tatkala melepaskan diri dari dosa caranya adalah ibadah, taharus dianggap sebagai ta'abbud. Wa takhullusu minal ism yakunu bil ta'abbudi lillahi ta'ala. Membebaskan diri dari dosa ini bentuknya adalah dengan cara beribadah kepada Allah Ta'ala. Bukan malah apa? Ikut-ikutan, katanya ikut Nabi, pergi buah-buah, tapi malah berbuat syirik. Itu jelas bukan mengikuti Nabi namanya. Qala Imam Nawawi rahimahullah, wa amma tahannus bil ilruh malah wa nun wasail musallasan, memang titiknya 3. Faqad fassarahu bil ta'abbud, telah ditafsirkan oleh rawinya dengan apa? Ta'abbud. Wa huwa tafsirun sahih. Ini tafsir yang benar, namun bukan bicara tentang zatnya, tetapi pelaksanaannya. Wa aslul hins al-ism, asal dari hins adalah dosa, ism. Menggunakan apa? Hamzah atau di bawah ya, ism. Fa makna yatahannas yatajannabul hins, yaitu menjauhi dosa. Faka'annahu bi ibadatihi yamna'u nafsahu minal hins, maka seakan-akan orang yang bertahan itu dengan peribadatannya tadi dia mencegah dirinya dari dosa. Wa mithlu yatahannas yataharraj, ini contoh penggunaan yang maknanya sama. Mazal tafa'ala bermakna talabul khulus min aslil masdar. Yataharraj, yaitu ingin membebaskan diri dari kesempitan atau dosa. Yata'assab, ingin membebaskan diri dari dosa. Yatajannabul haraj wal ism, menjauhi kesempitan dan dosa. Haraj sendiri terkadang artinya dosa. Syarah selesai dari Syarah Nawawi. Wa qala al-Hafidz Ibnu Mulaki rahimahullah, ini pertanyaan kira-kira untuk siapa ya? Anak-anak mampu enggak? Mampu atau tidak? Ibnu Mulaki dengan Ibnu Hajar itu apa kenal-kenal? Siapa? Apanya siapa? Oh, banyaknya anaknya. Apa hubungan antara Ibnu Hajar dengan Ibnu Mulaki? Ini anak-anak ada yang ingat? Kalau anak-anak lupa, abang-abang yang membantu. Siapa yang mencoba tunjuk jari? Ya. Apa? Bukan sepupu, bukan dua pupu juga. Siapa yang mencoba lagi? Salah tak ingat Pak? Siapa yang mencoba? Atau abang-abang mau membantu? Abang-abang membantu? Ya? Apa? Bukan. Apa? Bukan. Guru istilahnya. Ibnu Mulaki ini cikgonya siapa? Ibnu Hajar, guru dari Ibnu Hajar. Walaupun Mulaki ini bapak tiri, tetapi ya kan sebenarnya dia adalah Ibnu Nahawi, ayah kandungnya itu pakar nahwu. Tetapi karena ayah kandungnya sudah meninggal lebih awal, ayah kandung dari Ibnu Mulaki ini, nah beliau diasuh oleh bapak tirinya Al-Mulaki. Tetapi memang antara Ibnu Mulaki dengan Ibnu Hajar tidak ada pertalian darah yang dekat, entah kalau yang jauh-jauh, wallahu a'lam. Qawluha fayatahannasu bih wa huwa biha'il muhmalah summa musallasah, ya yatahannasu wa qad fusira bil hadis bi annahu ta'abbud, telah ditafsirkan dalam hadis bahwasanya ini adalah ta'abbud. Wa huwa sahih, dan itu benar, kita tidak menyalahkan. Cuma apa? Ini tafsir Syekh biwaqi'in wa tadbirih, menafsirkan sesuatu dengan kenyataan dan pelaksanaannya, bukan dengan hakikat asalnya. Wa asluhu, asal tahan sendiri apa? Ijtinabul hins,
wa huwal ism, menjauhi dosa. Wa ka'anna muta'abbida yulqi bi ibadatihi an asil ism, seakan-akan orang yang beribadah itu dengan peribadatannya dia melemparkan dosa dari dirinya, dia membuang dosa. Wa qala Ibnu Hisham at-tahannus, ya, ini dalam riwayat lain tahannus. Baik, yubadiru al-fa ilasa yuriduna al-hanifiyah. Berarti kembali kepada apa? Ibadah yang lurus, ikut ibadah hanifiyah. Wa qala Abu Ahmad al-Askari rawahu ba'dhum yatahannaf, sebagian rawi meriwayatkan dengan fa, yatahannaf bil fa. Summa nukila an ba'di ahli al-ilm annahu qala, kemudian dinukilkan dari sebagian ulama, beliau mengatakan saat tu Abu Amr Asy-Syaibani an-Dari, saya menanyakan qiraat tadi kepada Abu Amr Asy-Syaibani, faqal la a'rifu yatahannas inna huwa yatahannas minal hanifiyah. Ini bahkan apa? Saya tidak tahu yatahannas. Tapi jelas ahli bahasa bukan satu orang saja. Maka jangan fanatik pada satu orang saja, tapi lihat hujahnya. Tetapi kata Abu Amr Asy-Syaibani, yang benar adalah yatahannas minal hanifiyah, yatatabau dinal hanifiyah, mengikuti agama hanifiyah. Berarti riwayat Bukhari Muslim keliru kan? Nah, nanti akan dibahas insyaallah. Wa huwa dinu Ibrahim alaihi salam. Wa qala al-Maziri wa ghairu yatahannas yaf'alu fi'lan yakhruju bihi minal hinas. Ini maknanya sama. Jadi bukan keliru, ini ma'ruf. Walaupun Abu Amr Asy-Syaibani tidak tahu, ulama yang lain tahu. Ilmu bukan hanya dari satu orang. Wal hinas adzab, yaitu apa? Dosa. Karena aslafnahu, seperti yang telah kami sebutkan terdahulu. Wa mithluhu taharraja, yaitu melepaskan diri dari haram. Wa ta'assama, melepaskan diri dari ism. Wa tahawwaba, melepaskan diri dari hub artinya dosa. Huban kabira, dosa besar. Ini menunjukkan ternyata ulama lain lebih tahu daripada Abu Amr Asy-Syaibani tentang masalah yatahannas. Abu Amr tidak tahu. Dan ini bukan berarti menghina ulama lain, tapi memang apa? Ulama tidak ada yang maksum. Yang penting hujahnya, bukan kita asal mengikor. Idza al-qadzalika an-nafsi, apabila dia membuang perkara tadi dari dirinya, itu qazal tafa'ala. Wa fa'ala fi'lan yakhruju bihi 'anil haram, dia melakukan perbuatan yang dengan itu dia keluar dari kesempitan, wal ism dosa, wal hub, ini sama aja ya, bahasa kita kurang. Dosa juga maknanya. Wa minhu qawluhu fa akbara biha mu'adzun idza mautihi ta'assuma. Di antara penggunaannya di dalam hadis muttafaqun alaih, Mu'adz bin Jabal menyampaikan hadis keutamaan ahli tauhid tatkala beliau hendak wafat, ta'assuma, karena beliau khawatir dosa, ingin membebaskan diri dari dosa. Dosa apa? Menyembunyikan ilmu. Wa minhum man alhaqa fiha tahajjada. Di antara ulama ada yang menggabungkan kepada bab ini adalah tahajjada, fatahajjad, yaitu apa? Tarkul hujud. Baik, ini juga masuk di dalam wazan tadi, dalam pembahasan shoroh. Idza kharaja minal hujud, apabila dia keluar atau menjauh dari wujud, wa huwa naum. Wujud artinya tidur. Di sholat, caranya apa? Melaksanakan sholat. Karena yuqal, seperti dikatakan tahannasa idza tanasa. Ini sama ya, tapi dengan wazan lain, ifta'ala. Wa tanajjasa idza fa'ala bihi fi'lan yakhruju bihi minan najasah. Ini diantara perbedaan makna, walaupun lafadznya terkadang lain. Tanajjasa menjadi apa? Menjadi ternajisi. Tapi terkadang tanajjasa artinya seseorang melakukan sesuatu agar bebas dari najis. Nah, lihat pola kalimatnya. Wa hadhil af'alul
dzukira, fi'il-fi'il yang disebutkan oleh para pakar itu tadi, ja'at mukhalifatan lisairil af'al, dia datang dalam keadaan menyelisihi fi'il-fi'il yang lain. Ya, wazan tafa'ala dengan contoh-contoh tadi ini memang polanya lain dengan apa? Maknanya lain dengan fi'il-fi'il yang lain yang mengikuti wazan tafa'ala juga. Li'anna ghayraha minal af'al, karena fi'il-fi'il yang lain innama yakunu bi fi'lin fihi bi makna takassur, yaitu fi'il. Ini pembahasan dulu bahwa sebuah fi'il terutama dalam masalah shorof, kalau dia dimasukkan dengan wazan tafa'ala seringkali maknanya adalah tolak. Baik. Seperti takassara, mencari kasab, mencari apa? Mencari rezeki, mata pencaharian untuk mendapatkan rezeki. La bi makna alqa, bukan maknanya adalah membuang seperti contoh-contoh di atas. Makanya tidak selalu wazan sama berarti maknanya sama, terkadang lain. Wa kadza qala Suhaili, demikian pula ucapan Suhaili, at-tahannus at-tabarrur, yaitu apa? Menjauh dari dosa dengan cara berbuat kebajikan. Tafa'ulun minal bir wa tafa'ala yaqtadi dukhula fi syai'. Terkadang wazan tafa'ala itu menuntut masuk kepada suatu perkara seperti apa? Takarroma. Ini wazannya sama, wazan tafa'ala, tapi bukan membuang karam, membuang kedermawanan tentunya, tapi justru masuk kepada kedermawanan itu sendiri. Jadi memang satu wazan maknanya berlainan, masuk di dalam pembahasan shorof. Baik, kalau kita membaca dan menghafalkan, dulu di pondok diwajibkan menghafal itu makna-makna wazan shorof dan memberikan contoh-contoh pola kalimatnya dan sebagainya, merangkai menjadi sebuah cerita dan seterusnya. Baik, satu wazan terkadang maknanya berlainan, tergantung pola kalimatnya. Wa huwal aktsar fiha, dan inilah yang paling banyak wazan tafa'ala, bukan membuang tapi justru masuk kepada asal dari masdarnya itu. Ini yang paling banyak. Misal contohnya tafaqqaha, masuk kepada fikih, atau di mana tolak, mencari fikih. Ta'abbada, masuk kepada ibadah. Tanassaka, masuk kepada sama ya, nusuk peribadatan. Wa qad ja'at al-fadhun yasiratun tuqtil khuruja an-syai'. Nah, ini ya dibahas di dalam hadis Aisyah itu. Telah datang beberapa lafaz sedikit saja, dia justru mendatangkan makna keluar dari sesuatu, semacam tadi keluar dari dosa, keluar dari kesempitan dan seterusnya itu. Wa itrafah, membuat. Kata asur, wa taharruj, wa tahannus bisa al-musallafah. Lihat aku minal hidas, wal hidas al-hidlus sakil, beban yang berat. Ya, dosa dikatakan hidas kenapa? Karena dia membebani. Seperti dosa dikatakan wizard karena dia menjadi apa? Wizard, menjadi beban. Wa kadzalika taqaddur, yaitu menjauh dari qadarah, menjauh dari kotoran. Karena apa? Rasa jijik. Innama huwa tabaudun minal qadar, yang berusaha menjauh dari qadar, kotoran. Baik. Wa amma tahannuf, nah sekarang yang disebutkan oleh Abu Ahmad Asy-Syaibani, tahannuf bil fa huwa min babit tabarrur, yaitu masuk kepada asal masdarnya. Berarti apa? Berbuat hanifiyah. Li'annahu min hanifiyah dini Ibrahim. Wa in kana tilfa mubaddalatan min as-sa, apabila fa ini adalah hasil penukaran dari sa. Seperti apa sih? Terkadang di dalam kabilah-kabilah Arab mereka menyebutkan fa dengan sa dengan fa, seperti sun dengan fu, bawang putih. Sebagian kabilah tahunya dengan sa, sun. Yang lain tak tahu, tahunya fu pakai fa. Tapi intinya sama, bawang putih. Tuh ya. Wa huwa min babit taqaddur wa ta'assub, yaitu
menjauh dari dosa, menjauh dosa. Wa huwa qaulu Ibnu Hisham kama salaf. Ini ucapan Ibnu Hisham sebagaimana telah berlalu. Selesai dari taudih ya Ibnu Mulaqin. Ibnu Mulaqin Masya Allah mengatakan faedah banyak untuk hadis ini terkait dengan faedah lughawiyah. Wa hal tafsir ta'annus bi ta'abbud mudraj. Apakah tafsir ta'annus dengan ta'abbud ini sisipan dari rawi? Apakah itu memang penjelasan dari Nabi? Nah, huwa min kalami ba'dil ruwah. Memang ini ucapan dari sebagian rawi, bukan dari ucapan Nabi. Qala Habib Ibnu Mulaqin rahimahullah qauluha wa huwa ta'abbud yahtamilu ayyamina min tafsir Aisyah. Ada kemungkinan ini datang dari tafsirnya Aisyah, menjelaskan kepada muridnya agar lebih mudah memahami. Wa ayyamuna min tafsir manqurah. Namun boleh juga, boleh jadi ini tafsir yang datang dari orang yang di bawahnya Aisyah. Aisyah menceritakan pada Urwah menceritakan dari siapa? Ibnu Syihab. Makanya kalau kita lihat di beberapa syarah, mereka mengatakan ini dari Ibnu Syihab Az-Zuhri, bukan mustahil. Atau mungkin dari Uqail, atau mungkin dari Lais, dari apa? Murid-murid yang di bawah-bawah lagi, bukan mustahil. Karena mereka bukan hanya ahli hadis, mereka juga ahli lughah, mereka para ulama. Oh iya. Kemudian selesai dari syarah Ibnu Mulaqin. Wa qala tilmizuhu al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, hadza mukhrajun min al-khabar. Memang ini disisipkan fil khabar di dalam berita tadi. Cuma dari siapa? Wa huwa min tafsir Az-Zuhri. Nah, kalau beliau memilih ini dari tafsirnya Az-Zuhri. Kama jazama bil TV, sebagaimana ini dipastikan oleh At-TV. Walam yakur dalilah, namun At-TV tidak menyebutkan dalilnya. Ya, mana buktinya? Ini adalah syarat dari Az-Zuhri. Mungkin dari yang lain bukan mustahil. Tapi ya karena fi riwayat al-mu'allif min tariqi Yunus anhu bin tafsir ma yadullu al-idraj. Memang di dalam riwayat si penulis dari jalurnya Yunus dari Zuhri, Yunus bin Yazid al-Aili dari Az-Zuhri, nanti akan kita lewati kalau mau kita panjang insyaallah. Di dalam kitab tafsir dalam Sahih Bukhari menunjukkan memang ini adalah betul-betul sisipan dari rawi, yaitu rawinya musyarah. Qultu musta'inan billah na'am qad yakunu idraj min Aisyah. Memang ada kemungkinan ini dari Aisyah, tambahannya itu sisipannya, au mimman dunaha, atau mungkin dari yang di bawah beliau, wa hum Urwah au min Az-Zuhri au rawa Az-Zuhri Yunus bin Yazid al-Aili. Isyarat di dalam apa nanti kita tafsir. Wa Ma'mar bin Rasyid al-Basri wa Uqail bin Khalid al-Aili. Ada beberapa kemungkinan. Oh iya. Tetapi mana yang lebih kuat? Nah, insyaallah kita akan membahas dari sisi sanadnya. Oh iya. Tapi kita bahas pada pertemuan besok insyaallah mana yang kemungkinan terkuat ini dari siapa. Oh iya. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.